Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel Subgian Speed. Jadi kali ini gue akan membuat tutorial bagaimana cara belajar motor gigi atau motor bebek. Nah, jadi untuk teman semuanya, khususnya untuk pemula, kalian bisa simak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi motor bebek itu ada 4 giginya atau 4 speed. Nah, jadi setiap pengoperan gigi harus menurunkan gas ya, ataupun kita akan menurunkan gigi itu harus menurunkan gas. Oke. Nah, jadi sebelum kalian menyalakan mesinnya atau kalian itu melaju mengendarai sepeda motor, kita coba untuk tarik-tarik gas terlebih dahulu ya, agar pergelangan tangan kaki itu tidak kaku tentunya. Oke. Kita tarik-tarik nih. Seberapa berat ya bagian gas yang motor kalian akan gunakan. Oke. Kita tarik-tarik gasnya. Berat, enteng, atau apa yang kalian rasakan tentunya. Kita tarik-tarik dulu gasnya. Oke. Nah, jadi untuk gas itu di bagian tangan kanan. Nah, untuk pengereman depan berada di sebelah kanan. Ini handle rem depan. Untuk rem belakang berada di kaki kanan. La ilaha kotor Nah, ini kaki kanan untuk rem belakang. Nah, untuk naik atau turun gigi jadi harus menurunkan gas baru kita naik atau turun. Jadi jangan kita tarik gasnya kita naik atau turun gigi. Itu tidak saya rekomendasikan dan itu tutorial yang salah. Jadi jangan ikuti. Nah, jadi untuk pengoperan gigi satu ke depan. Oke. Satu ke depan, dua ke depan, 3 ke depan, 4 ke depan. Untuk menurunkan gigi dari 4 ke 3, ke 2, ke 1 dan netral. Nah, jadi netral itu tidak masuk gigi kawan-kawan ya. Oke. Nah, dan bisa kita lihat ya di indikator motor. Oke, bisa kita lihat ya, ini N netral. Angka atau indikator huruf warna hijau ini nyala, berarti ini dalam keadaan netral, tidak masuk gigi. Ketika kita turunkan gas, ketika kita naikkan gigi, ketika kita masukkan gigi, di sini di indikator ya angka 1 berwarna kuning nyala, dan ini tentunya masuk gigi. Dan bisa kita buktikan di bagian roda belakang. Ini motor dalam keadaan mesin mati. Kita putar ke depan, ini nyangkut. No. Tapi ketika itu kita netralkan ke belakang kan, ini berputar. Oke, seperti itu kawan-kawan ya. Nah, kita coba untuk langsung saja kendarai, kita praktek untuk mengendarai sepeda motor menggunakan motor bebek tentunya. Oke. Ya. Oke, sebelum kita nyalakan mesinnya, kita coba cek dulu nih seberapa tinggi motor yang akan kita gunakan. Seberapa berat motor yang akan kita gunakan. Serong kiri, serong kanan. Berat kagak nih? Seperti ya. Kemudian kita harus relax, jangan tegang, jangan kaku, gunakan lokasi yang luas, yang tidak banyak lalu lalang kendaraan. Dan tentunya kalian alangkah baiknya ajak teman saudara yang sudah mahir di sepeda motor tentunya. Nah, kita coba untuk tarik-tarik gasnya, dalam, berat atau tidak, sudah, duduknya sing nyaman gitu ya. Jangan tegang, jangan kaku, dan harus relax tentunya. Oke. Dan kita nyalakan sekarang mesinnya. Oke. Ada 2 cara untuk menyalakan mesin, ada starter elektrik dan kickstarter. Nah, untuk starter elektrik itu, nah, jadi tombolnya ini kita tekan. Oke, untuk kickstarter di bagian sini nih. Nah, posnya di sini atau kita ke bawah kan. Oke. Ini kickstarter. Ini electric starter. Motor nyala ya kan ya. Kita matikan dulu deh. Oke. Nah, jadi untuk posisi kaki nih buat semuanya, naik gigi saya suka menggunakan bagian depan. Untuk turun gigi ya, kita coba seperti ini, bisa seperti ini,
bisa dengan bagian kaki belakang seperti ini ya. Kalian senyaman mungkin lah untuk turun atau naik gigi itu ya kan ya. Nah, kemudian juga kawan-kawan, nah jadi untuk naik gigi kan gua sudah bilang jangan sambil ditarik gasnya, jadi harus menurunkan gas gitu kan ya. Nah, jadi untuk naik gigi jangan ditekan terus seperti ini, atau turun gigi jangan terus ditekan seperti ini ya. Jadi udah lepaskan ketika kita masukkan gigi, klik ke atas lagi kakinya. Jadi jangan ditekan terus ke bawah. Nah, karena apa? Nantinya ketika kita tekan terus, ini motor nggak bakalan maju meskipun di sini indikatornya ini masuk gigi. Jadi ngupling lah gitu ya, seperti netral, seperti tidak masuk gigi seperti itu kan ya. Oke, kita coba lakukan ya sekarang. Nyalakan mesinnya, posisi dalam keadaan netral. Nah, jadi ketika kita ingin menyalakan mesin, posisi harus dalam keadaan netral. Jadi kenapa sih Gan? Kalau kita masukkan gigi, kita nyalakan mesin, ya, posisi dalam keadaan masuk gigi, kita nyalakan mesinnya. Takutkannya ketika kita nyalakan gasnya ini ditarik, ini otomatis akan melaju ya. Nah, nantinya apa? Nantinya takutnya itu ada hal-hal yang tidak saya inginkan ternyata. Jadi ya jatuh dan sebagainya, mungkin itu yang saya tidak inginkan gitu kan ya. Alangkah baiknya sekali lagi agar aman, jadi kita harus posisi dalam keadaan netral untuk menyalakan motor itu ya, untuk menyalakan mesin itu. Kita starter. Oke, starter. Nah, ketika kita masukkan gigi, jadi harus bertahap ya. Gigi 1, 2, 3, 4. Untuk awalan harus giginya tuh gigi yang kecil. Dari awalan, dari netral atau 0 atau tidak masuk gigi, kita masukkan gigi. Kita klik ke depan, klik, angkat lagi ke atas. Oke, masuk gigi dan kita tarik secara perlahan. Nah, sebelum kita tarik, kaki kanan kita naikkan, kaki kiri kita tahan beban nih untuk menyeimbangkan badan kita ya. Jadi kalau buat semuanya yang sudah mahir di sepeda motor, yang sudah mahir di sepeda goes, pastinya kalian sudah bisa menyeimbangkan badan kalian ya. Tapi kalau yang pemula sekali, untuk sepeda goes tidak bisa, itu untuk menjaga keseimbangan itu aduh cukup repot juga sih sebenarnya. Nah, kita coba tarik kaki kanan, kita coba nih ya, tekan nih ya, seberapa dalam. Nah, jadi setelah itu juga kita tarik gasnya perlahan ya. Jadi jangan sekaligus nih penarikan gasnya, perlahan saja, gas. Oke, kita gas perlahan. Aduh palaur. Jadi kalian jangan panik, perlahan saja tarik gasnya. Kaki kiri kita seimbangkan ya, takutkannya jatuh. Nah, kita tarik lagi gasnya. Kalau memang kekencengan motor yang kalian gunakan, kita lepaskan saja gasnya dan otomatis nantinya motor itu kecepatan akan berkurang. Dan kita injak rem belakangnya itu kawan-kawan ya. Nah, jadi nantinya pastinya motor akan berhenti karena direm seperti itu kawan-kawan ya. Kita tarik lagi gasnya nih. Oke, udah maju seperti ini, kita naik kaki yang kiri. Dua-duanya udah enjoy sekali nih. Posisi duduk udah enjoy, udah nyaman sekali kan kawan ya. Oke, kecepatan di angka 10 km per jam. Kita tarik gasnya perlahan. Oke, suara mesin masih aman lah. Jadi kalau suara mesin udah ngap, itu harus naik gigi. Alangkah baiknya itu sebelum ngap, harus naik gigi. Jadi biar ngemplong suara mesin itu ya. Oke, ini masih aman. Kita coba tarik lagi gasnya. Ngap nih. Turunkan gas, kita masukkan gigi ke depan. Gigi 2, klik ke depan, lepaskan lagi ke atas ya. Oke. Jadi ketika kita naik gigi, jadi jangan ditekan terus. Jadi kita harus naikkan lagi kaki kita ya. Nah, baru kita gas kembali. Oke, jadi udah ngemplong lahnya seperti ini kan ya. Oke.
gas lagi. Kalau udah seperti ini mah tahan aja gasnya. Jadi buat semuanya, kalau kita udah maju seperti ini jangan naik turun, naik turun bagian tangan kita. Karena apa? Nantinya cana jenud. Nantinya gini. No. Tidak halus, bro. Oke. Nah, kenapa sih, Gan? Untuk awalan itu harus giginya itu ya harus gigi yang kecil. Karena apa? Kalau giginya itu langsung besar nih, kita berhenti. Giginya itu langsung ke gigi 4 ya, atau gigi 3 deh. Kita awalan nih. Awal itu ini gas udah dalam, suara mesin itu udah tapi kecepatan nggak adaan. Tuh. Tapi kalau dari gigi 1 nih, ya gigi 1 kita tarik gasnya. Aduh, bertenaga sekali. Nah, apalagi kalau berada di tanjakan, itu harus gigi yang kecil, gigi 1 atau gigi 2. Kalau gigi 2 kagak ada tenaganya, kita turunkan ke gigi 1. Seperti itu, kawan-kawan. Oke, nah kenapa terus, Gan? Kalau naik atau turun gitu harus dilepaskan lagi, jangan diinjak terus. Nantinya kita ini posisinya di gigi netral, tidak masuk gigi kita, tekan nih ke depan, klik. Saya tekan terus nih. Oke, posisi dalam keadaan gigi 1. Kita tarik nih gasnya nih. Kagak maju karena ini bisa dibilang netral atau tidak masuk gigi atau ngupling lahnya. Nah, ini ditekan seperti ini. Tapi ketika ini dilepaskan ke atas, oke, udah lepas, kita tarik gasnya, maju tuh. Oke, kita naikkan gigi 2, lepaskan gas, masukkan gigi 2. Oke, masukkan gigi 2, kita tarik lagi gasnya. Oke. Dan kita turunkan giginya, kita turunkan, lepaskan gas, turunkan gigi nih, ditekan terus. Ini gigi 1 kita tarik nih, ini ditekan terus tuh. Ini gak bakalan maju tuh. Kan? Seperti itu, kawan-kawan. Nah, oke, kita putar arah. Nah, seperti itu, bro. Seperti itu. Nah, terus kenapa sih, Gan? Kenapa ketika naik atau turun gigi itu harus harus menurunkan gas? Nah, karena apa? Nantinya agar halus. Kalau tidak diturunkan gas itu gak bakalan halus, kawan-kawan. Kita coba ya. Ini gigi 1 kita ingin naik nih. Ini suara mesin udah ngedeneng. Ini kita tahan nih gasnya. Suara mesin kita naikkan gasnya. Kita naikkan giginya. Duk gitu, ruas, kaget. Jadi kagak halus untuk naik gigi tuh. Jadi alangkah baiknya ketika naik atau turun itu sangat halus lah. Jadi ngeng kayak gitulah diibaratkan namanya. Oke, nah kemudian juga cara untuk menurunkan gigi agar halus. Jadi kecepatan tinggi nih di angka 30 km per jam di gigi 2, kita turunkan giginya. Tersentat, kawan-kawan. Oke, jadi jangan seperti itu, kawan-kawan ya. Jadi untuk gitu harus kita sesuaikan, kan. Yang penting nama ulah sinang ngeden. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai motor itu kayak gitu, jangan sampai bebatan sekurang sudah namanya. Oke. Nah, untuk pengereman di atas 30 km per jam menggunakan rem depan, di bawah 30 km per jam di bawahnya menggunakan rem belakang. Ya, kalau di atas 30 km per jam sekali lagi menggunakan rem depan dibantu dengan rem belakang. Tapi ingat, jangan sekaligus untuk penekanannya. Seperti itu, kawan-kawan ya. Untuk penarikan gasnya juga sama. Oke, itu dia untuk tutorialnya. Kalau ada kekurangan kalian bisa tambahkan di komentar. Kalau ada pertanyaan kalian bisa juga komentar di bawah. Dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.